Shalom. Banyak terima kasih buat Ibu Gembala, tante saya, tante Ivon. Saya bilang tante saya, udah saya anggap ibu saya, ya. Terima kasih buat pengurus gereja. Saya lihat antusias datang ya. Saya bukan orang baru buat Bapak Ibu ya. Dari zaman Obley saya sudah diundang khotbah di sini. Lama sekali saya kenal Obley, almarhum ya. Saya juga mendapat figur Bapak rohani lah dari Obley ya. Terima kasih buat rekan-rekan juga. Terima kasih buat Bro Jerry yang ingatkan. Saya diminta sama pengurus untuk bikin seperti refresh pemahaman doktrin gereja, khususnya GSJ. Ya. Hari ini ada 3 sesi sampai jam 2 saya sampai jam 2. Nanti yang sesi 4 saya serahkan kepada Tante Ivon atau pengurus ya untuk visi misi gereja Purika GSJ Geraha ya. Nanti satu sesi, setiap satu sesi itu 1 jam, 1,5 jam. Nanti setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab Bapak Ibu tanya aja, jangan sungkan ya. Jadi nanya bukan benar salah, nanya karena pengen jelas dan pengen tahu, ya gitu ya. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa jawab kita berdoa sama-sama. Ya karena saya bukan maha tahu ya kan, tapi saya akan berupaya cari tahu nanti. Sesi pertama kita akan bicara mengenai sejarah GSJ. Dari mana sih GSJ lahir? Itu yang pertama. Nanti sesi kedua kita belajar mengenai doktrin Alkitab. Apa yang diyakini oleh orang GSJ tentang Alkitab? Bagaimana proses pembuatan Alkitab? Bagaimana transmisinya sampai ada di tangan saudara? Kira-kira Alkitab yang saudara pegang itu masih asli atau tidak? Tidak. Jangan dijawab ada bilang asli atau tidak. Masih bisa dipercaya nggak yang ada di aplikasi handphone saudara itu? Nanti kita mari sharing sama-sama ya. Enggak, itu bukan jalan singkat Bapak, jalannya panjang sekali. Jadi saya akan coba jelaskan sesederhana mungkin. Karena kalau jelimet ngapain? Kalau saudara jelimet sekolah aja di sekolah kita. Ya, tapi tidak mengurangi bobot kualitasnya. Itu harapan saya. Jadi walaupun saya bikin simpel, tidak mengurangi bobot kualitasnya. Itu tekad saya ya. Yang ketiga nanti kita akan belajar mengenai hakikat Allah. Allah nanti coba saya bahas juga mengenai sedikit yang sering dipertanyakan rekan-rekan kita di luar sana mengenai konsep Allah Trinitas itu kayak apa sih gitu ya. Saya juga sharing betul. Jadi pada 3 pilar besar ini kita akan tuntaskan dari pagi sampai siang jam 2. Saya harap Bapak Ibu tetap bisa bisa alert ya, nggak ngantuk, nggak apa segala macam. Sengaja saya tidak bikin bahan Bapak Ibu tertulis, tapi saya harap nanti saya nanti kapan setelah acara baru saya kasih. Karena berapa kali saya coba bikin gitu, akhirnya sibuk baca teman-teman, nggak perhatiin saya gitu baca. Nanti pas saya terangkan nanyanya jadi lari gitu. Jadi nanti bahan nanti nyusul, tenang aja. Ya yang tertulis ya paling bisa, kalau ini mungkin 10 lembar lah, 3 poin yang dasar-dasar saya kirim awardnya nanti habis ini. Tapi sekarang saudara perhatiin aja dulu, saya ada PowerPoint ya. Baik, coba buka kita bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 5. Kita buka karena ini adalah gereja, kita dasar dengan Alkitab firman Tuhan ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Dan 6 ya, kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 1. Nah, 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6 ya. Kita baca 3, 2, 1. Sebab aku teringat akan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh pengembangan tangan atas. Ada 2 penekanan ayat ini. Pertama, pentingnya sejarah atau root kerohanian dalam hidup kita. Itu penting kita tahu.
Ini ayat diberikan Paulus kepada Timotius. Kalau Timotius ada, katanya Timotius harus tahu sejarah imannya dari mana. Sejarah iman itu dari neneknya katanya. Neneknya lah cikal bakal iman daripada si Timotius. Itu sejarah, nggak boleh dilupakan. Kalau orang tidak tahu sejarah, maka orang bisa hilang identitas. Sekali lagi, kalau orang tidak tahu sejarah, hilang identitas. Di WA saya ada banyak grup. Salah satu grup pendeta GSJA. Tiba-tiba pendeta GSJA ini copy khotbah YouTube pendeta lain, ditaruhnya di grup GSJA. Bagaimana nih? Ini benar apa tidak? Kalau saya nggak tahu aja, kamu GSJA apa tidak? Saya bilang, karena pendeta itu bukan pendeta GSJA. You nggak tahu sejarah you, saya bilang. Jadi banyak orang nggak tahu sejarah. Jadi kalau dia keluar bingung dia, saya ini siapa? Saudara ingat saudara GSJA? Tante Ivon bilang saya GSJA. NEOG. Dan kemanapun saya khotbah, entah gereja apapun, doktrin saya GSJA saya khotbahin, nggak hilang. Orang tahu Pak Gobron ini doktrinnya gitu. Bodoh amat mau teman-teman saya enggak. Saya GSJA, doktrin GSJA. Dan mereka diberkati kok dengan doktrin kita. Diberkati. Amin ya. Jadi orang yang tahu akar kerohanian adalah orang yang tahu jati diri. Kalau orang nggak tahu, bingung dia dengan kerohanian, karena berarti dia lupa akar sejarah kerohanian. Timotius diingatkan Paulus, walaupun kau sekarang pendeta gembala di Efesus, kata Paulus, ingat akar rohani itu dari nenekmu, katanya. Dan luar biasa dikatakan iman daripada neneknya itu dikatakan iman yang tulus ikhlas. Itu iman tulus ikhlas itu bertuhan di bertuhan, gak niku-niku itu. Ya, bertuhan, gak niku-niku. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Gak ada yang lain. Pure, murni. Ya, gak ada motif lain selain ikut percaya Tuhan. Itu top gitu. Ya, gak ada bargaining di situ. Katakan iman seperti itu harus dimiliki dan dipertahankan. Ya, iman seperti itu dipertahankan. Katanya baru turun kepada ibumu Eunike, baru turun sama kamu, katanya. Itu yang pertama, sejarah. Sejarah kita harus tahu, sejarah iman kita harus tahu, sejarah kerohanian kita harus tahu. Baru orang tahu jati dirinya sekarang. Lalu yang kedua yang menarik dalam ayat 6, karena itulah aku peringatkan itu gini jarinya. Nah, ngerti ya kira-kira ya? Tangannya gini ketika pegangan. Papa bilang jangan. Udah tekanan suara, jarinya gini lagi. Double penekanan supaya anak itu ingat gitu. Nggak boleh main-main yang satu ini, nggak boleh diabaikan gitu. Ya, aku peringatkan untuk apa? Untuk mengobarkan karunia Allah. Saya mau tanya, saudara mengerti kata mengobarkan itu apa sih? Mengobarkan itu, kalau mengobarkan itu cocoknya ditandemkan dengan peristiwa apa? Hah? Api. Mengorban tandem itu api, Bapak Ibu. Dibakar dia, gede dia, panas dia, nggak ada air. Panas dia, membara dia. Pasti berdampak dia, Bapak. Bukan diam-diam, malas-malas, mundur pelayanan, gak bisa. Harus berkobar dia. Itu yang benar gitu. Mengobarkan apa yang dikobarkan, karunia Allah yang ada padamu. Bapak Ibu, kita percaya Tuhan beri karunia. Berangkat dari mana karunia? Dari iman kita pada Tuhan. Waktu saudara beriman pada Tuhan, maka Tuhan yang luar biasa memberikan karunia roh pada saudara. Karunia yang diberikan itu dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau karunia tidak dikobarkan, padam dia. Dan kalau karunia padam, maka kita nggak berdampak jadi orang Kristen. Nggak berdampak, Bapak Ibu. Maaf nih saya, orang yang karunianya nggak berkobar Tuhan, kritik dia. Maaf nih saya, banyak kritik. Kalau dia berkobar dalam karunia, nggak sempat dia mikirin kritik orang, nggak sempat kritik gereja, karena dia saja belum tuntas dengan karunianya.
masih belum ini Tuhan, masih kurang ini. Dia aja belum beres gitu loh dengan karunia-Nya. Nggak sempat dia Tuhan. Jadi orang yang suka kritik nggak ada kerjaan. Perhatikan diri saudara. Di hadapan Tuhan perhatikan karunia. Dari mana ini saudara perhatikan? Dari sejarah iman yang kata dari siapa itu Tuhan. Itu basic dulu buat Bapak Ibu, biar nangkap. Dari sini saya baru berangkat ke organisasi. Kita organisasi gereja. Bagus kita tahu sejarah dari mana gereja ini gitu. Amin ya? Bisa ya? Nah, dari situ saudara nggak identitas saudara nggak hilang. Entah nanti muncul JPCC kah, NDC, apa nama-nama saudara nggak hilang. UAUG. Saya guys ya. Malah mereka lebih salut lagi kalau saudara lebih perform gitu, tapi saudara nggak hilang jati diri, saudara tahu, wah hebat ini. Ya. Bisa ditampilkan ya? Udah nyala. Elektronik itu kadang-kadang bermasalah. Maaf ya. Oke. Gereja dari mana? Gereja merupakan gereja yang berwarna Pentakosta. Ingat ya, kita itu berwarna Pentakosta, aliran Pentakosta. Apa arti Pentakosta? Siapa yang tahu arti Pentakosta ya? 50 dari bahasa Ibrani. Ya, itu hari ke-50. Lalu dikaitkan dengan momennya pada waktu itu pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau bilang gereja Pentakosta adalah gereja di mana perayaan Pentakosta dijadikan momen oleh Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Dari sana gereja ini punya warna. Ya, ada perkara-perkara adikodrati di sana. Ya, ada nyala-nyala api di sana, ada angin ribut di sana, ada bahasa roh di sana, ada attraction, perhatian, menarik perhatian para saleh di seluruh dunia yang datang ziarah ke Yerusalem. Attraction terjadi. Mereka bilang ada apa? Dari sana gereja berangkat. Dan dalam ilmu sejarah gereja di kemudian hari gereja diakui menjadi bagian daripada kegerakan Pentakosta modern. Kalau yang Pentakosta biblikal itu Kisah Rasul pasal 2 kalau Bapak baca Kisah Rasul pasal 2 pasal 1 ayat 8 sudah mulai pasal 2 ayat 1 sampai 4 di situ fenomenanya luar biasa. Nanti sudah baca di Alkitab ya. Tapi ketika bicara mengenai Pentakosta modern itu ada pada tahun 1901. Mari saya tarik sejarah gereja singkat, saudara. Sejarah gereja singkat itu mulai dari Antioquia. Di sana orang Kristen baru pertama kali disebut. Kata Kristen itu disebut di Antioquia. Ya, ketika para murid, para rasul bergerak beribadah, lalu style gaya hidup mereka itu mirip Yesus. Makanya dibilang mereka Kristen. Kristen itu katanya pribadi-pribadi mirip Kristus, little Christ, ya, Kristus kecil gitu loh. Pada awalnya itu sebutan nyean, tahu nyek saudara? Itu bukan sebutan kebanggaan, itu sebutan seperti menghina pendatang baru. Kalau ada anak-anak main tiba-tiba ada yang kecil, cebol gitu loh. Ada yang kurus, ceking, itu karena gereja masih baru lahir di kalangan agama Romawi, ya, agama Yunani sama agama Yahudi. Kristen masih kecil. Ada 3 agama besar pada saat itu. Muncul Kristen. Siapa pemimpinnya? Kristus yang sudah kita salibkan. Jadi itu bahasa penghinaan karena pendatang baru Kristen itu. Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan. Namun luar biasa kekristenan berkembang Bapak Ibu. Berkembang ya.
Kalau saudara lihat lapisan-lapisan kekristenan murid Tuhan, mulai dari 12 murid, lalu ada ring 2, 12 murid itu kan laki-laki, padahal ring 2-nya itu sebenarnya banyak cewek. Maria aja ada 3. Maria. Salah satu Maria yang paling banyak disebut namanya, bahkan lebih dari para rasul lain, Maria Magdalena. Itu paling banyak namanya disebut. Mengapa Maria Magdalena disebut? Ini Alkitab ingin menekankan kepada pembaca, kepada kita, bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mendorong satu gender mengabaikan gender lain. Karena Yahudi itu gender prianya kuat, sampai anak cewek itu nggak ada marga, kayak orang Batak juga nih. Ya. Bahkan anak cewek nggak dapat warisan kalau mamanya mati, yang dapat anak cowok doang. Yang luar biasa, yang untung kalau anak paling tua. Anak paling tua itu dapat 1/34, yang 1/3 bagi yang lain. Jadi anak paling tua itu lebih banyak. Makanya ketika kalau saudara baca Esau dan Yakub, perhatikan ini. Kenapa si Yakub pergi tinggalkan Esau padahal harta bapaknya banyak? Tahu? Karena si Yakub tahu dia anak kedua, nggak dapat dia itu, masih nggak dapat. Ini dia pergi dah. Walaupun dia dapat hak sulung lewat lewat kacang merah, lalu macam-macam, lalu dapat 2 berkat dari Ishak, dia cuma dapat itu doang. Lalu jadi gembel dia 14 tahun di rumah pamannya, ya weh. Harta warisan punya siapa? Yang punya Abraham. Sama Esau semua, ya weh. Abraham kan mati kan? Siapa yang pegang? Esau. Yakub nggak dapat. Baca ya kita baik-baik. Dia cuma dapat lembu, kambing dari Laban yang kerja 14 sama istrinya 2, gundik nanti ya, lalu nanti anak-anak, cuma itu hartanya. Dari bapaknya nggak ada dia. Itu orang Ibrani. Jadi anak paling tua dapat banyak. Kalau di kita nggak tahu ya, saudara paling tua dapat banyak atau saudara yang berkorban, adiknya lebih susah gitu ya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa gender sama saja di mata Tuhan. Sekalipun dia pilih 12, satu murtad, nanti diganti sama Tias. Lalu ada para wanita-wanita dan murid-murid lain. Kalau saudara baca kisah ke Emmaus, ada 2 orang waktu kebangkitan, ada 2 orang ke Emmaus, lalu Tuhan menampakkan diri, ngomong-ngomong sama mereka. Itu the second linernya, mereka tidak masuk dalam 12 murid, tapi mereka dekat. Salah satu namanya Kleopas. Baca nama Kleopas, ya itu suami dari Maria. Nah, itu ada ring 2. Nanti setelah itu nanti baru 70 murid yang dikirim 2-2 ke desa-desa. Mereka usir setan segala macam. Dari 70 nanti 120. 120 itu yang hari Pentakosta. Yang ketika mereka berdoa sama-sama, Roh Kudus turun, 120 dipenuhi. Ya. Nanti ketika Yesus naik, Alkitab katakan maka ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik. Jadi Yesus naik ke surga nggak diam-diam. Ada 500 orang yang saksikan, dan Paulus katakan para saksi masih hidup pada zaman Paulus. Paulus kan dipanggil rasul belakangan tuh. Kata Paulus sampai hari ini masih ada orang yang hidup. Nanti saudara baca di kitab-kitabnya Paulus yang menyaksikan Tuhan naik itu, katanya sampai hari ini masih ada saksinya, kata. Itu sudah berjarak 30 tahun kemudian setelah Yesus naik dan Paulus tulis surat. 30 tahun, katanya masih hidup tuh saksinya. Setelah 500 nanti Bapak Ibu, nanti yang Petrus khotbah 3.000 orang. Ya kan? 3.000 baru nanti lipat 5.000. Dalam jangka 300 tahun, 200 tahun, itu tahun 110 Yohanes meninggal dunia. 110 Yohanes itu rasul terakhir yang meninggal dunia. Selainnya udah mati saja. Tahun 110. Pada tahun 340 nanti, itu kekristenan menguasai Roma. Di mana rajanya bernama Konstantin. Ya, mamanya Kristen, anaknya ini kaisar ateis, mamanya doain anaknya supaya bertobat. Jadi doain itu hebat. Enggak lagi, Konstantin kaisar hebat, Roma tahun 300-an. Mamanya itu anak Tuhan, anaknya enggak suka perang. Mamanya doain anaknya. Dan Konstantin itu bertobat usia 60-70. Ketika berdoa, lihat tanda salib, bertobat dia. Bukan bertobat muda. Langsung dia deklarasi. Katanya, saya deklarasikan agama Kristen, agama kaisar, sementara Roma penguasai dunia. Sehingga negara jajahannya wajib percaya agama kaisar, agama Kristen. Kalau enggak, berat nanti. Walaupun nanti masalah Kristen KTP apa tidak itu urusan belakangan lah istilahnya ya. Tapi deklarasi. Ya. Dari sejak itu gereja-gereja yang berkembang Bapak Ibu, itu gereja-gereja independen, belum ada organisasi. Ya. Dan gereja itu nanti terbagi 2, Ortodoks Timur, Ortodoks Barat.
Gereja Ortodoks cikal bakal dari gereja murid-murid. Dapat ya? Jadi kalau gereja itu gerejanya dua, Ortodoks Timur sama Ortodoks Barat. Ortodoks Timur nanti itu yang menguasai daerah Yerusalem, Mesir, Syria, di sana nanti. Jadi kalau mau ke Israel ada itu gereja Ortodoks ya. Saya berapa kali waktu saya ke Mesir tuh ada gereja Ortodoks itu sudah ada dari tahun 500. Buat 1500 tahun gereja. Luar biasa. Ya, lama. Nanti Ortodoks Barat nanti cikal bakal gereja Katolik Roma. Ngerti ya kira-kira sekarang ya. Jadi Ortodoks Barat nanti menjadi cikal bakal gereja Katolik Roma yang ada di Roma, di Vatikan. Namun perhatikan, ketika ada Ortodoks Timur atau Barat, jadi pecah dua kekuatan. Yang paling berkembang itu gereja Ortodoks Barat, bukan Timur. Timur di situ-situ aja. Jadi kalau Injil sampai ke Asia, ke negara-negara ketiga, itu berkat gereja Ortodoks Barat, Katolik. Katolik pecah lah. Nanti saya jelaskan bagaimana mereka percaya. Itu akibat gereja Ortodoks. Yang di Timur di situ-situ aja, kemana-mana mereka. Jadi penginjilan di Yerusalem, Samaria, Galilea sampai ke ujung bumi itu bukan gereja Ortodoks Timur yang terjadi, gereja Ortodoks Barat. Itu yang mengerjakan. Jadi berkembanglah nanti agama Kristen sampai ke Eropa, nanti bertahan gereja Katolik itu 1100 tahun, bertahan dia 1500 nanti karena ajarannya sudah menyimpang, maka Tuhan munculkan Martin Luther, Reformator 1500. Nggak setuju dia sama putusan Paus dengan 9 dalil tentangnya. Salah satu adalah ajaran mengenai surat penghapusan dosa. Jadi dulu gini teman-teman, orang kalau berdosa mah gampang minta ampun, beli aja suratnya sama pendeta, habis. Jadi rampok pendeta nyari nih, besok beli surat gitu ya. Jadi ini kata si Martin Luther nggak bener, masa pula minta ampun dosa sama surat cukup gitu loh. Ya, karena rupanya pada masa itu gereja lagi butuh uang. Jadi diciptakanlah surat penghapusan dosa, dan setiap umat yang sudah berbuat dosa, merasa berdosa, ingin diampuni, beli surat, nanti pastor doain dia beres dosanya. Jadi uangnya masuk ke gereja besar sekali karena semua orang berdosa ya. Martin Luther tidak setuju, dia protes, maka Martin Luther dikatakan Protestan. Dia protes itu, Protestan, dan itu pun berjibaku Bapak Ibu ya. Jadi gereja mula-mula bertahan dari zaman Rasul-Rasul tahun 110, nanti jadi Ortodoks dia, ya Timur dan Barat 1300 pecah kekuatan. Tahun 400-an nanti mulai Barat di Vatikan Katolik itu besar. Ini yang berkembang menguasai Eropa, sementara Timur yang di Yerusalem, Mesir, situ-situ aja, ke mana-mana mereka, situ-situ aja sampai hari ini. Saya udah lihat nggak berkembang di situ aja. Ya, yang Barat berkembang nanti tahun 1500 pecah, muncul Protestan. Nanti Protestan pun nanti mulai beranak pinak nanti Bapak Ibu. Ya, nanti muncul Wesley, muncul Calvin, muncul Baptis, muncul Reform, berapa ya? Muncul Reform, muncul Anabaptis, ya nanti muncul nanti Quakerspitisme tahun 1800, dan nanti orang-orang Pentakosta itu mulainya dari Quaker sama Anabaptis ya, sama Pitisme, sama Metodis juga. Metodis 1800. Ya. Jadi 1000 tahun agak flat gereja itu, agak flat 1000 tahun 1100 tahun agak flat dia. 1500 tahun 1000 terjadi kegoncangan Martin Luther. Di situ mulai hidup lagi gereja, mulai banyak lagi pecahan-pecahan dari 1500 ke 1900, jadi 400 tahun itu bergejolak lagi gereja, ya dengan pecahan-pecahan. Tapi yang 1400 ini Bapak Ibu jadi gereja kayak Reform itu tetap jemaatnya jemaat Katolik ya. Bukan orang ateis yang percaya Tuhan, gitu ya kira-kira. Itu tetap orang-orang Katolik yang pindah gitu. Karena memang penguasa agama di daerah Eropa itu Katolik. Sampai sekarang pun mereka paling banyak, 1,2 M kayak kalau nggak salah, 1,3 M agama Katolik sampai hari ini, besar dia. Yang kedua terbesar Pentakosta. Orang Pentakosta sekarang yang menurut terakhir saya hitung dan saya dengar itu 750 sampai 800 juta umat di dunia Pentakosta. Sudah kalah Protestan, kalah Reform, kalah Baptis.
kita jadi nomor 2, apalagi kita anak baru. Baru tahun 1900 nanti, selama 400 tahun kayaknya udah agak flat lagi, baru Tuhan munculkan kegerakan di Azusa Street, ya, muncul kegerakan rohani. Dari mana ini bertobat? Ya tadi, ada yang dari Katolik bertobat, ada yang dari Reform bertobat, ada yang dari Baptis, dari Metodis, begitulah, menjadi Pentakosta. Asal tahu ya. Jadi Bapak Ibu jangan tunjuk-tunjuk orang dasar lu Katolik. Dari mereka loh lahir gereja. Jangan nanti sama Katolik, dari mereka. Maaf nih Bapak Ibu, teologi kita, gereja-gereja karismatik, tidak lepas dari akar teologi Katolik. Banyak orang nggak tahu itu. Protestan punya teologi tidak lepas dari warna teologi Katolik, karena Protestan baru berakhir, nggak ada teologianya. Baru kita modifikasi gitu, coba ya. Baru kita perbaiki, kita modifikasi, kita sempurnakan. 1900, singkat tapi harus tahu Bapak Ibu. Amin ya. Itu perjalanan gereja. Oh gitu tuh. Sekarang jelas ya sudah ya. Ngerti ya? Diberkati sudah. Saya kuliah 89 tahun baru ngerti. Oh gini tuh. Kuliah lama baru saya ngerti. Oh gini ceritanya. Ini kasih saya terangkan ya. Dalam jangka berapa? Nggak nyampe 10 menit saudara tahu sejarah gereja hampir 2000 tahun. Hebat saudara. Oke, mari kita lihat. Pentakosta modern sesungguhnya dimulai sekitar tahun 1901 ya. Umumnya gerakan ini diakui berasal dari waktu Agnes Ozman. Jadi ada sebuah sekolah namanya Bethel Temple. Itu pendetanya bernama Charles F. Parham. Ya, Parham ini sebenarnya orang Baptis. Dia orang Baptis. Jadi ingat backgroundnya orang Pentakosta itu terus dari gereja yang sebelumnya gitu. Harus tahu itu ya. Ada yang mengatakan enggak, dia orang Metodis, whatever. Tapi yang penting belum ada Pentakosta. Lalu Parham, dia punya sekolah kitab di gerejanya, lalu kasih PR sama mahasiswanya, bilang, begini, baca Kisah Rasul pasal 2 mengenai Roh Kudus itu. Kira-kira ini Alkitab ini masih berlaku nggak sekarang? Masih bisa terjadi nggak? Itu pertanyaannya. Baca dan coba doakan, coba ikuti praktek para rasul dan coba kita terapkan. Masih berlaku nggak? Itu pertanyaan Charles Parham. Lalu dia pergi penginjil, suka penginjilan Charles Parham. Penginjilan. Sekolah kita dibiarkan dan mereka mulai berdoa. Para mahasiswa berdoa, mereka cari pagi, siang, sore berdoa. Ikuti Kisah Rasul lah. Seperti kita doa 10 Pentakosta gitu. 10 malam Pentakosta mereka berdoa. Ketika satu malam katanya maka ada seorang wanita itu dilawat oleh Roh Kudus. Namanya Ibu Agnes Ozman. Dilawat dia itu. Bahasa roh dia. Lama dia trans. Seperti lupa diri dia bahasa. Enggak ingat dia, tapi dia asik sendiri. Sampai teman-teman nyari, kenapa nih orang? Jadi ada dua fenomena bahasa roh saya lihat kebanyakan di bahasa ini. Ada orang bahasa roh tapi kalau disenggol, lu diam lu katanya. Ada satu bahasa roh disenggol nggak peduli sudah. Suruh berhenti nggak mau, tetap dia. Wah ini bener, ini asli. Kamu ya, saya beda juga. Ada orang bahasa roh, tapi setelah toel atau di handphone, Pak boleh dia. Ada yang satu benar-benar dipenuhi Roh Kudus, dilawan, dikuasai. Mau dunia gempa dia asik sendiri dia, bodoh amat ya. Bahkan ibadah udah berhenti, tetap dia duduk di situ. Seperti kesurupan. Ini tipe Agnes Ozman gitu. Berdua meninggal. Dan dia bahasa roh tapi bahasa bumi. Menurut saya pelajari dia pakai bahasa Cungkok, bahasa Cina tua. Ini orang bule, tapi Roh Kudus lawat pakai bahasa Cina tua. Bahasa Cinanya Kaisar Ming. Ya. Jadi katanya itu Cina kayak bahasa Jawa itu kan tingkatannya ada tuh Jawa nenek moyang itu udah sulit gitu. Itu bahasa keraton itu. Ini pakai bahasa Cinanya, bahasa Cina keraton istilahnya. Fasih dia, nggak pernah kursus bahasa Mandarin. Anak saya sudah kursus bahasa Mandarin, ikut kelas bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Mandarin sampai sekarang. Anak saya udah 3 tahun. Fasih dia, bahasa Mandarin tua, bahasa Mandarin keraton itu. Lalu, mereka kebaktian itu Bapak Ibu bisa 6 jam ya. Ibadah itu mereka 6 jam, 7 jam. Wah, ini 1,5 jam udah lihat.
Nanti nggak ontan, gitu nggak ontan. Udah lewat itu ontan. Saya rasa ini Pentakosta bertobat ini. Saya mau kasih tahu sama saudara sejarah ibadat Pentakosta nggak ada yang di bawah 5 jam. Sekali lagi, saya pelajari sejarah ibadat nggak ada yang 5 jam. Rata-rata di atas 5 jam. Kita 2 jam. 1,5 jam itu produk Surabaya, bukan produk GSJ Puri. Jangan diikuti. Amin ya? Kecil amin. Sudah hilang dari GSJ, saudara. Sekarang 1 jam. Whatever lah. Kalau online memang capek, mau 2 jam susah kalau online. Tapi kalau saudara ini 2 jam susul lah. Ya, 1,5 jam nggak apa-apa. Gantung saudara lah ya. Oke. Dan dia setelah habis ibadah itu, besoknya mereka ibadah lagi jam 7 malam sampai jam 1 pagi, Bapak Ibu. 7 sampai 1 pagi, 6-7 jam, nggak ngantuk. Zaman dulu nggak ada hiburan, nggak ada TV, nggak ada Ancol, nggak ada Dufan, nggak ada Movie, nggak ada TikTok, nggak ada YouTube, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Hebat, ya? Nggak bosan mereka. Dan besoknya lagi basaro lagi dia. Lalu teman-temannya bilang, nanti Bu Agnes nanti kalau ibu sedang basaro, tolonglah doakan kami juga, katanya. Nah, ketika dia berbasaro di lawat Tuhan, lalu dia antara sadar dan tidak, dia datangi kawan-kawannya di tumpang tangan. Oh, teman-temannya basaro dalam keadaan penuh, lalu dia tumpang. Wah, akhirnya satu sekolah itu penuh Roh Kudus. Basaro mereka. Pak Parham pulang dari pelayanan penginjilan, kaget nih, kenapa ini murid ini? Dia bilang, iya kan Bapak suruh kita belajar Kisah Rasul pasal 2, ya kita kerjain, ini kita alami. Pak Parham duduk, bilang, kalian doain saya. Ini pendeta rendah, mahasiswa suruh doain dia. Dan ketika mereka ibadah, Pak pendeta ini duduk, didoakan para mahasiswa, dia pun berbahasa. Lalu Pak Parham mulai bawa pengalaman itu ke gereja-gereja yang mengundang dia. Ada 2 kejadian terjadi. Ada gereja yang menerima Parham, ada gereja dan ada banyak gereja yang tidak terima Parham. Kan aneh ini ajaran ini gitu, ya kan? Aneh ini. Nggak biasa. Jadi dulu kan sudah diundang. Ketika diundang lagi dia coba bawa pengalaman kepenuhan roh. Ada gereja yang welcome, tapi ada banyak gereja yang tutup pintu. Tidak untuk kita lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada risiko ya. Ada risiko. Ya. Di sini dikatakan bahwa dia punya latar belakang metodis ya. Ya, tadi saya bilang kan baptis ada metodis, tapi di sini dikatakan dia dari metodis. Metodis itu pendirinya bernama William Booth. William Booth juga begini, mengapa metodis muncul? Ya. Pada masa itu, setelah gereja Protestan berkembang, lalu nanti gereja mulai berkembang, ya mungkin nanti ada baptis segala macam, lalu mungkin nggak tahu saya info ada di mana ya. Rupanya teman-teman Bapak Ibu, gereja-gereja masa itu walaupun berkembang pecah, ada satu masalah, hidup mereka berantakan. Yang merokok juga, judi-judi juga, cerai-cerai juga. Ya selingkuh-selingkuh juga. Itu yang nggak diterima sama William Booth. William Booth kata nggak benar ini katanya. Maaf, William Booth bangun metodis. Syaratnya harus yang jadi anggota nggak boleh merokok. Karena zaman itu Bapak Ibu, dia tahu itu. Kalau mau jadi anggota saya nggak boleh merokok katanya. Kalau merokok nggak jadi anggota saya. Jadi dia William Booth yang memunculkan gereja aliran kekudusan. Jadi nggak boleh hanya di gereja kudus, di luar juga harus kudus. Ya, kata-kata jadi betul-betul menjaga hidup begitu. Karena apa? Kita perwakilan kerajaan Allah. Dan dari mereka inilah cikal bakal nanti masuk dalam kegerakan Roh Kudus ya, Roh Kudus lawat lagi lah. Ya, jadi itu cikal bakal daripada metodis. Dan itu menjadi cikal bakal orang-orang yang jadi kegerakan Pentakosta. Jadi saya melihat benang merahnya gini Bapak Ibu, ya Roh Kudus melawat orang yang hidupnya benar. Itu yang saya simpulkan. Gitu ya. Roh Kudus kan bisa laporan, tapi siapa yang melawat dia yang hidupnya benar? Yang apa? Memang kita tidak sempurna, tapi kita harus berupaya untuk menjaga hidup.
Amin ya. Menjaga hidup. Dan katanya demikian, ini katanya, saya nggak tahu. Orang yang hidupnya serampangan, tidak jaga kekudusan, akan menjadi orang yang eksplosif dalam berbicara, tajam dalam berpendapat, reaktif dalam counter sosial. Istilah kata gampang jadi troublemaker. Kalau saudara tipe orang kayak gini, ini pasti dia berantakan. Itu ada korelasinya. Di kalau orang, bukan itu masalah. Kemungkinan hidupnya nggak benar, percaya. Tapi kalau orang jaga kekudusan, itu akan arif dia, akan baik dia, akan hati-hati dia. Jadi ada korelasi di situ. Karena apa? Karena Roh Kudus berperkara untuk merubah karakter dia. Amin ya. Menjamah merubah dia. Parham meninggalkan Topeka. Dia mulai pelayanan bangunan rohani ya. Dan dalam pelayanan bangunan rohani dia sudah sampai kepada sebuah tempat di Azusa Street. Ya, Azusa Street, di mana Parham nanti katanya punya seorang mahasiswa itu bernama William J. Seymour. William J. Seymour ini adalah orang Negro Bapak Ibu. Ya, matanya agak bermasalah sedikit. Dan zaman dulu Bapak Ibu, orang putih sama orang Negro nggak boleh satu kebaktian. Boleh. Jadi walaupun kita anak-anak Tuhan, dalam warna kulit kita nggak anak Tuhan. Walaupun kau saudaraku, kau nggak. Dalam warna kulit saudara-saudara. Nggak ada, boleh. Makanya yang hebat gereja di Indonesia. Ya Pak ya? Mau Jawa, Batak, Manado, apalah, mau Chinese, mau Jepang, mau Korea, Kristen masuk ke satu kebaktian. Udah, ya hebat tuh gereja Indonesia Bapak Ibu dibandingkan di luar sana. Benar. Ya. Di sana walaupun dia sudah bertobat sekolah tinggi kayak ya, kalau dia misalnya negro khotbah, masih tetap orang-orang kulit putih yang ekstrem itu bilang, bukan keturunan budak, itu hatinya ngomong. Benar, pasti bisa diterima. Kalau kita Indonesia enggak. Kita tahu di dipanggil Tuhan, apapun sukunya korban kita dengar ya. Iya, itu Indonesia. Kita tahu dipanggil Tuhan nih, pendeta ini, entah dari Jawa sana dia, entah dari Timur sana, entah dari Ambon sana, entah dari Irian. Kalau kita tahu dia dipanggil, kita dengar kok. Enggak kita bilang, Papua kan tertinggal, nggak ada kita kayak gitu, ya kan? Ambon kan agak kecil, nggak bilang. Kalau kita tahu dia pendeta dengar, ya Pak ya? Hebat itu Indonesia punya psikologi mental sosial. Kita bangga jadi orang Indonesia, kan? Harus begitu, harus bangga jadi orang Indonesia. Karena boundaries mengenai warna kulit nggak ada kita miliki. Saya senang Indonesia. Ya, kita tahu dia hamba Tuhan pendeta, kita dengar serius, kita dengar siapa penyebab. Itu gereja Indonesia. Jadi zaman itu orang negro nggak dianggap. Jadi kalaupun kebaktian William J. Seymour ini, dia kebaktian di gereja kulit putih di pintu luar dia Bapak Ibu. Pintu luar pasang bambu gitu. Jadi cuma dengar, jadi dari pintu luar dengar. Tapi rindu dia ibadah. Hebat William J. Seymour. Ya, kita nggak kan terlambat dikit putar balik cari mall ya kan? Udah terlambat ke mall aja gitu. Ya nggak dapat bangku pulang kita kan? Udah pulang cari yang lain lah, gitu ya. Jangan kan gitu, AC-nya panas nih. Ayo pulang. William J. Seymour terhina. You negro nggak boleh masuk. Tempatmu di luar, walaupun dia terhina, nggak dianggap, ambil bangku duduk, yang penting gua kebaktian katanya. Saya mau merasakan hadirat Tuhan di luar tembok pun tak apa-apa. Saya mau kebaktian. Itu dia William J. Seymour. Baktian. Rupanya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dilawat Tuhan dan dia mengadakan ibadah-ibadah streets dan terjadi kegerakan luar biasa di pelayanan si William J. Seymour. William J. Seymour ini orangnya aneh. Ya saya baca buku, kadang-kadang kalau ada kebaktian gitu ya, dia datang ibadah itu. Dan zaman dulu Bapak Ibu, kebaktian tuh nggak ada liturginya, doa pembukaannya nggak ada itu. Ya, doa pembukaan 2 menit ya. Tapi nggak mungkin kita kembali ke sana, gitu kan? Ya, nanti nggak ada WL pula. Nanti ada satu nyanyi itu nyanyi, nanti satu pimpin koordinator aja. Ya ibadah segala macam, nanti nyanyi pujian, lagu pujian. Dan pengkorbannya itu ikut pimpinan Tuhan. Jadi William J. Seymour walaupun sudah duduk di depan, dia katakannya kayak kotak kepalanya.
pakai kardus gitu. Makanya aneh lah ini orang. Ya. Katanya dia supaya fokus sama Tuhan. Makanya dia nggak boleh. Kalau Roh Kudus nggak suruh dia korban, nggak korban dia. Walaupun sudah berjam-jam kebaktian, tapi kalau Roh Kudus suruh dia akan maju ke depan dan dia akan pimpin ibadah. Jadi pelayanan khotbah, kegerakan benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Itu saya salut sekali sama cerita-cerita seperti itu ya. Dan terjadi kegerakan itu luar biasa di Yesus Street itu selama 6 tahun Bapak Ibu. Selama 6 tahun ibadah itu didatangi manusia tiap hari. Sekali lagi, di Yesus Street ibadah itu datangi manusia tiap hari. Tiap hari. Mereka ibadah 2 kali. Jam pagi, jam 6, jam 7 sampai jam 12 siang. Sampai jam 1 siang. Nanti mereka mulai nanti sore, kalau enggak mereka mulai di siang sampai malam itu. Malam bisa jam 7 malam, bisa bablas sampai jam 1 pagi. Orangnya silih berganti datang. Dan ada 1,5 juta orang seluruh dunia datang ke Asos Street dari berbagai latar belakang agama. Latar belakang organisasi gereja. Mereka ibadah dapatkan apinya di situ, dapatkan kepenuhan roh, mereka bawa ke negara, terjadilah kepenuhan negara-negara lain. Itu cikal bakal daripada kegerakan gereja Pentakosta. Ya. Oke. Ini saya baca. Pada minggu ketiga April 1906, gerakan yang kecil namun mengembang pesat telah menyewa sebuah gedung namanya African Methodist Episcopal Church. Jadi mereka dari komunitas kecil lalu mereka sewa gedung. Nama gedung gerejanya itulah Gereja Negro Amerika, African, ya Metodis, ya. Di 312 Asos Street. Jadi nomor 312 Asos Street, Los Angeles. Mulai diorganisir sebagai misi iman kerasulan Apostolic Faith Missions, ya. Ini yang namanya Charles Parham. Pak Charles Parham. Dia katakan demikian. The anointing of the Holy Spirit is given to illuminate His Word, to open the Scriptures, and to place the spiritual man in direct communication with the mind of God. Katanya kalau orang yang diurapi oleh Roh Kudus akan diberi pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dia akan memahami hal tersembunyi dari kitab suci, ya, dan akan menempatkan orang ini pada situasi kerohanian yang langsung bisa berkomunikasi dan menangkap apa menjadi pikiran Tuhan. Itu dikatakan oleh si Charles Parham. Jadi orang yang diurapi. Ini yang saya bilang tadi, Ibu Agnes Osman itu, yang muridnya si Charles Parham. Pak, kalau lebih tua itu fotonya beda. Jadi ini diambil sudah tua, situ dia muda gitu, ngerti ya? Ambil shootnya beda, padahal si Parham lebih tua dari dia sebenarnya. Agnes Osman. Ini dia William J. Seymour, orang Negro. Ya. Dikatakan, let us honor the blood of Jesus Christ every moment of our lives, and we will be sweet in our soul. Marilah kita mengagungkan Tuhan, mengagungkan darah Yesus dalam setiap kesempatan hidup kita, maka itu akan manis bagi jiwa kita. William J. Seymour. Ini gedung gereja yang saya bilang tadi, yang African Methodist, ya, Church. Mereka sewa dari perkumpulan kecil. Ini bisa daya tampungnya kurang lebih 300-500 orang. Dulunya katanya mereka pakai sebuah kandang darurat yang dibersihkan. Nah, ini mereka pakai, itu si Charles Parham, ya. Setelah pembangunan rohani yang terjadi 06 Asos Street, katakan Los Angeles, ada banyak kelompok atau perkumpulan orang percaya Pentakosta yang tersebar seluruh dunia. Melihat hal ini katanya, ada seorang bernama, ini kalau mata 50 memang agak jauh nggak kelihatan. Ada seorang bernama Eudurus Bell mengusulkan sebuah konvensi nasional untuk buat wadah memayungi gereja. Ini nanti menjadi cikal bakalnya guys ya. Konvensi ini berlangsung 2-21 April 14 di Hot Springs, Arkansas. Sekitar 300 pendeta kumpul katanya.
dari 20 negara bagian dan beberapa dari negara asing berkumpul membentuk wadah persekutuan Pentakosta. Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan hasil dari kebangunan rohani. Kobarkanlah karuniamu. Dirawat ini ya. Dan yang terjadi pada ribuan orang, konvensi melahirkan denominasi gereja Pentakosta di dunia pertama, yang kemudian namanya di Assemblies of God. Jadi GSJ adalah denominasi Pentakosta pertama di dunia. Amin. Bangga saudara. Jadi apa denominasi Pentakosta pertama di dunia? Assemblies of God. Indonesia GSJ. GPDI nanti, GPI nanti, GIA nanti, GPPS itu nanti. GSJ nomor 1. Amin ya. Maksudnya kapan? Tahun 2018. Dari mana muncul? Dari konvensi perkumpulan 300 pendeta akibat kebangunan rohani dari 20 negara bagian, bahkan dari luar negeri. Jadi itu kuat, valid Bapak Ibu, nggak main-main. Dari sana muncul gereja GSJ, Assemblies of God. Kita harus tahu root iman kerohanian kita untuk tahu siapa jati diri kita hari ini. Amin. Jadi kalau ada orang terus saya khotbah gereja lain, Bapak ada gereja mana Pak? GSJ itu apa? Gereja lu yang apa dalam hati saya kan gitu kan? Ngerti? Pak GSJ itu apa? Dalam hati saya, gereja lu yang apa? Lu nggak tahu GSJ nomor 1. Kalau yang nggak tahu diri minder dia. Iya gereja kami ada di ini yang minder. Oh, kok minder? Yuk gereja pertama. Kita yang mau tanya, kamu gereja apa? GBI. Induk gereja GBI di mana? Lahir kapan? Kita tanya dia balik. Bisa jawab nggak? Nggak jawab. Jangan tanya GSJ nomor 1. Di dunia pun GSJ terbesar di dunia. Di dunia pun GSJ terbesar di dunia nomor 1. Di dunia EOG ya, secara internasional. Kita nomor 1. Kurang lebih mungkin mungkin berapa puluh juta atau ratus juta gitu. Masih nomor 1 kita di dunia. Terbesar di Brazil, di Argentina, besar di Amerika, besar juga ya. Di Filipina juga boleh juga ya. Oke, di Malaysia itu gereja terbesar. Di Korea juga yang si Yung Gicho yang baru meninggal itu juga pernah jadi ketua umum kita. Pak Yung Gicho pernah menjadi ketua umum EOG dunia. Setelah itu orang-orang bule ya. Jadi GSJ itu terbesar dan nomor 1 di antara organisasi GSJ. Memang di Indonesia kita kecil, itu pula. Dan lucunya kalau Pak Yung Gicho datang kemari, yang undang itu Yakub Nawawi almarhum, bukan BPP. Oh, dia orang GSJ. Ya, atau orang GSJ yang undang, karena dia ketua umum kita. Ya, cuma mungkin uang kita nggak banyak. Kan datangkan dia kan berat ya. Ya, oke. Saudara Pak Hillsong GSJ, itu mereka keluar sekarang. Jadi ada banyak hal-hal besar. Bahkan kalau saudara mau tahu, Prince Gunaratman, gereja terbesar di Malaysia, Kuala Lumpur, itu GSJ. Ya, gereja itu besar. Cuma Indonesia ya kita berdoa lah pelan-pelan. Tapi kalau gereja besar-besar banyak GSJ, nggak kalah dengan gereja lain istilahnya. Cuma secara jumlah memang GPD masih nomor 1, GBI nomor 2. Pertan ada KBP di atas kita, mereka jutaan. GSJ kita mungkin kita di antara 100.000, 140.000 cuma anggota seluruh Indonesia. Ya, GBI bisa 1,5 juta, GPD bisa 3-4 juta. Jadi GPD bisa nomor 1. Karena di mana ada pelosok BRI, GPD ada, GSJ nggak ada. Jadi saya pergi ke hutannya Kalimantan, ada GPD di situ. Saya pergi ke hutannya Loksmawi, Biren, Aceh, ada GPDI, nggak ada gereja GPD di situ. Memang sanggup saya. Saya bilang, ada sponsor nggak? Nggak ada. Nggak ada misi, nggak ada. Terus sama Tuhan Pak, itu balasin aku. Hidup Pak sampai sekarang. Ada mujizat, banyak Pak mujizat. Kalau orang gereja kan enggak, tamat sekolah ngelamar gereja besar kan, jarang pergi pelosok-pelosok. Makan apa katanya? Makan nasi lah, masa makan apa kan? Pasti ada Tuhan di situ ya. Orang GPD hidup kok, berarti DNA yang beda. Dan saya mau kasih tahu sama saudara dari sebuah buku yang mengenai praktek ibadah first street ya. Jadi kalau lagi ibadah di gedung tadi, lagi ibadah gitu ya,
mereka berdoa segala macam. Itu jalan besar itu, Los Angeles. Ada banyak kejadian aneh. Nanti ada satu mobil jalan dan pas lewat depan gereja mesinnya mati. Mesin mobil ini mati. Lalu orang dalam mobil itu tertemplak, dia mengaku dosa segala macam. Dijamah Roh Kudus keluar dari mobil, merangkak ke gereja itu, kayak tentara gitu loh. Nangis guling-guling masuk ke gereja. Saudara pernah nggak ditemplak Roh Kudus dari parkir lalu saudara merangkak masuk ke sini? Oh Tuhan, saya berdosa. Kalau ini kan di rumah. Jadi fenomenanya unik, tapi ya karya Tuhan ya. Luar biasa ya. Gesja nomor 1 di dunia, baik dari kelahiran maupun dalam jumlah. Memang di Indonesia kita tidak begitu sebesar GBI sama GPDI. Tapi kalau saudara tahu sejarah, saudara akan tahu jati diri. Amin ya. Ya, tahu jati diri. Gereja Sidang Jemaat Allah belum memiliki sebuah pelayanan resmi di Indonesia. Tahun 1946 belum ada dia. Jadi masuk ke Indonesia itu tahun-tahun 40-an. Ya. Kapan Gereja ke Indonesia? Tahun 40-an. Ya. Yang bawa siapa? Ini namanya. Namanya satu Kenneth George Source, baru Raymond Arthur Busby, yang ketiga Ralph Mitchell Devon. Ya, ini 3 tokoh GSJA yang bawa bendera GSJA dari Amerika ke Indonesia. Ini 3-nya. Ya. Mereka sebagai misionaris yang diutus oleh Division of Rain Mission, ya, the American General Council of the Assemblies of God. Namun perlu ketahui 3 orang ini sudah tinggal di Indonesia jauh hari sebelum pecah Perang Dunia Kedua. Jadi sebelumnya mereka tahun 30-an sudah nyampe. Nanti GSJA itu nanti resmi tahun 46. Tahun 30 mereka sudah nyampe. Ya. Walaupun dikatakan mereka datang dengan swakarsa swadana. Jadi mereka nggak pakai uang misi, Bapak Ibu. Betul-betul pakai dompet sendiri. Bahkan satu misionaris, dia pengusaha bisnis mebel di Amerika. Dan dia orang awam. Dan dia dijamah Roh Kudus. Dan tiba-tiba dilihatnya peta, dia jatuh cinta sama Indonesia, tepatnya Ambon. Pulau Ambon. Dijualnya semua dagangannya. Dijualnya perusahaannya, dijualnya rumahnya. Dia sudah punya istri. Dia beli kapal laut. Sewa seorang nakoda datang ke Indonesia, naik kapal dari Amerika ke Indonesia 3 bulan. Bahasa Indonesia nya nggak ngerti. Panggil Tuhan, Pak Devon. Itu keluarga pengusaha, udah meninggal ya kemarin. Ya. Sampai sebegitunya Bapak. Apa yang dicarinya di Ambon sana? Masih hutan zaman itu Ambon. Ya tadi panggilan Roh Kudus, jiwa-jiwa, nggak ada lain. Jadi orang-orang zaman dulu kalau dipanggil Tuhan ekstrim panggilannya Bapak. Sekarang kita sudah dipanggil pura-pura budak kita. Suara Tuhan nggak salah kali. Tuhan bilang jual mobil mahal, Tuhan ini belum selesai jual. Benar suara Tuhan apa tidak gitu ya? Pura-pura budak kita. Zaman dulu mereka ekstrim, ya, dan luar biasa. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Ini yang namanya Raymond Busby dan Mrs. Beryl Busby. Ganteng dan cakep. Dan orang terdidik. Ini Pak Ralph and David, udah tua ya. Waktu lalu dari panggil Tuhan. Tapi ini orang unik. Ini pendeta unik ini. Kalau kita kebaktian waktu di Malang, kalau kita tepuk tangan, anti dia tepuk tangan. Tapi istrinya luar biasa dengan karunia. Jadi dia sama istrinya tolak belakang. Gue tepuk tangan, katanya, saudara, tepuk tangan, saudara pikir Tuhan itu burung kan? Ya tidak. Ini temennya ini Pak, siapa satu lagi yang bule itu? Bukan. Brown. Mr. Brown, ya, Anthony Sorbo levelnya dia. Ki Sorbo masih muda. Anthony Sorbo itu selevel dia, yang sudah pernah juga meninggal dunia. Itu yang bangun Gandumas. Saudara Gandumas? Bangun Gandumas itu Pak Anthony Sorbo. Begini teman-teman, saya salut sama orang. Jadi gini, filosofi pelayanan
bla bla di kepala saya itu saya lihat dari pendahulu saya. Yang salah satu pendahulu kita itu ya para misionaris. Dia masyarakat. Mereka jual harta mereka dari Amerika, datang ke sini dan mereka habiskan waktu terbaik dalam hidup mereka di Indonesia. Lalu mereka bangun sekolah, mereka bangun gereja. Perhatikan, satu pun tidak pakai nama mereka, satu pun tidak ada pakai nama mereka. Dan ketika mereka serahkan sama Indonesia, dan satu pun tidak mereka setir lagi. Dan mereka kembali ke Amerika betul-betul tangan kosong. Kagum saya, sementara di Indonesia banyak pendeta berantem gara-gara aset gereja. Malu. Ya, bukan tidak penting-penting, cuma kalau saya lihat, saya mau tiru nih orang. Jadi kalau nanti ada dia segala macam, mari diurus baik-baik, jangan diributkan, amin. Ya, kalau boleh kembangkan, diteruskan oleh generasi setelah saudara, gitu loh visinya. Jangan kita aja, kita teruskan sama generasi anak muda, ya, teruskan lagi. Kok bisa banyak berkembang, jangan diributkan gitu. Jadi itu mentalitas. Tidak pernah merasa memiliki karena yang dia miliki dari Tuhan, itu mereka punya. Ya. Jadi kita harap mentalitas seperti itu kita miliki bersama-sama. Amin. Untuk awal mereka keluar, tapi mereka pastikan yang keluar itu dipelihara baik ke depan. Ya. Ini yang tadi itu, Kenneth, ya, sos dengan istri anak. Jadi mereka masih muda-muda udah datang ke Indonesia bawa anak, luar biasa ya. Gereja GSJ pertama-tama datang itu bukan, mari saya ajak saudara untuk safari ya. Pertama-tama GSJ Maluku. Maluku itu Ambon, teman-temannya. Jadi ini katanya lebih dulu. Eda Devon pernah terpanggil melayani sebagai utusan Injil. Dia menjadi 5 anak dan istri dari Ralph Devon. Dan masih belum mengalami kelahiran baru. Allah berjanji kepada Edna untuk menyelamatkan seluruh keluarganya, bawa mereka ke sebuah kepulauan di tengah lautan. Itu penglihatannya. Pada tahun 34. Janji tersebut dimulai diwujudkan ketika Devon memutuskan untuk menerima Kristus usai mendengar khotbah daripada C.M. Ward di Bethel Temple, Seattle. Jadi Ibu Edna ini, makanya saya katakan, istrinya Ralph Devon lebih rohani daripada suaminya. Suaminya itu belakangan bertobat. Tapi ketika Ibu Edna bertobat, maka keluarganya bertobat. Orangnya penuh dengan roh. Yang sedengar banyak perkara mujizat dilakukan oleh Ibu Edna. Banyak mendoakan orang-orang Ambon sembuh, ada lumpuh bangun. Itu dia dikenal sebagai orang yang penuh dengan kuasa, Ibu Edna. Kalau Ralph Devon, dia adalah orang administrasi, karena dia pebisnis. Jadi kalau atur semua itu rapi dia, Bapak Ibu. Ya, begitu ya. Dan dimulai mereka di Maluku. Ya, dimulai di Maluku tahun-tahun 30-an sekian ya. Selama berada di Makassar, dikatakan keluarga Devon tinggal di rumah seorang penginjil lain bernama Robert E. Jeffrey. Ya. Mereka di sana, lalu mereka lanjutkan perjalanan ke Ambon. Lalu mereka ditemani seorang pria dari Seattle yang bernama Floyd C. Brown. Lalu dikatakan bagi keluarga Devon, Floyd adalah seorang penolong yang amat mereka butuhkan, karena sebelum mereka sanggup berbicara dalam bahasa Indonesia, Floyd lah yang menjadi penerjemah. Jadi bayangkan Bapak, datang ke Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia, tapi itulah cintanya untuk melayani jiwa-jiwa. Saya salut. Karena gini, untuk beradaptasi dalam sebuah masyarakat, Anda harus butuh 2 tahun. Kalau saudara ada pada sebuah tempat baru, Anda butuh 2 tahun untuk beradaptasi. Adaptasi apa? Bahasanya, makanannya, karakter orang. Itu baru kulit luar. Dibutuhkan 5 tahun baru Anda dapat kelas menengah. Nah, saya nggak tahu stresnya orang-orang ini seperti, tapi demi panggilan Tuhan ya, demi panggilan Tuhan mereka tetap mengerjakannya. Ya. Nanti dikatakan segera sesudah tiba di Maluku, keluarga Devon mendirikan semacam kantor pusat kegiatan penginjilan di Ambon. Mula-mula mereka bekerja sama dengan Job Siley, seorang gembala dari, itu susah sebutannya, pakai bahasa Londo. Cuma katanya ini adalah induk daripada gereja GPDI, Gereja Pentakosta Indonesia. Jadi itu juga sudah ada lama. Namun ini hanya bekerja 4 tahun, akhirnya Edna dengan Pak Devon pisah sama yang temennya tadi. Akhirnya mereka tetap Assemblies of God, yang GPD tetap jalan. Ya. Tahun 37 ini saya singkat aja ya. Kalimantan. Jadi setelah Maluku, Kalimantan, gereja GSJ.
Ya, pada saat itu menginjak tahun kedua di Southern California Bible School, maka Kenneth sama Gladys Short, ya, seorang gadis yang baru duduk di tahun pertama. Gladys juga merasa terpanggil untuk pergi melayani ke Borneo. Nama Kalimantan itu Borneo, Bapak Ibu. Ini cikal bakal gereja GSJ ada di Kalimantan, cuma memang perkembangannya kurang. Lebih banyak sekarang gereja suku di Kalimantan itu lebih besar, kayak gereja suku di Nias juga, tapi dulu katanya GSJ di sana pertama kali tertanam. Ya, lalu dikatakan kesamaan panggilan pelayanan inilah yang kemudian membuat mereka menjadi teman dekat melalui koneksi. Gladys juga lah, si Kenneth katanya menjalin kontak dengan beberapa orang muda dari Bethel Temple, dan beberapa di antaranya adalah para misionaris yang kembali dari Indonesia untuk keperluan cuti pelayanan. Jadi Indonesia menjadi sasaran pelayanan para mahasiswa teologi yang ada di Amerika pada masa ini. Jadi yang sudah datang kembali, dia cerita sama adik-adik kelasnya. Adik-adik kelas panggil begitulah, bolak-balik Bapak Ibu. Jadi Indonesia menjadi sasaran pelayanan, praktek pelayanan dari mahasiswa teologi Amerika. Nanti di sana cikal bakal daripada gereja Pentakosta Indonesia. Ya, termasuk GSJ di dalamnya. Kalimantan. Selesai dia, saya melanjut ke Sulawesi. Pada tahun 35 dikatakan ada namanya Anna Overbeck yang merintis jemaat bahasa Belanda, ya. Ya, tahun di sana di Jalan Merdeka tahun 35, sebelum pecah perang Pasifik dikatakan. Dan gereja ini bertumbuh baik karena pelayanan karismatik dari Ibu Ana tadi. Dia penuh dengan nubuat, dia penuh dengan hikmat marifat, dia penuh kesembuhan ilahi. Dikatakan setelah perang pecah Pasifik berakhir, maka seorang pribadi pelayan di Makassar bernama Tung Guan Sui, ya, salah seorang pelayan Injil yang bantu Ana, dikatakan menyarankan agar mereka bentuk denominasi Pentakosta yang baru. Ana tidak menolak, namun dia lebih suka tetap berada di wadah yang ini gereja Belanda. Namun katanya tahun 46 si Pak Guan ini mendirikan sebuah denominasi dan gerakan baru disebut Gereja Segala Bangsa di Makassar. Dia dengan Ana akhirnya nanti pisah, tapi pada awalnya mereka adalah orang-orang GSJ. Jadi banyak gereja-gereja GSJ itu akhirnya orang-orangnya itu buka denominasi, pada dasarnya mereka dari GSJ pada awalnya. Ya. Sumatera, Pak Basbi mulai pelayanan di Sumatera, di Medan kalau saya nggak salah. Dia rintis di sana, ya, dia rintis di sana dan dia besarkan, kalau nggak salah saya itu 4 tahun, dia 4 sampai 9 tahun akhirnya dia serahkan pelayanan di Medan. Dia nanti akan fokus di Batavia. Pak Basbi tadi, ya, tahun 39 dikatakan mereka tiba di Medan. Mereka dekat pada Bethel Temple dan mereka dipercayakan pelayanan di sana. Namun akhirnya mereka tinggalkan Medan, mereka kembali ke Jakarta, baru Pulau Jawa, Bapak Ibu. Pada tahun 46 keluarga Basbi kembali ke Indonesia, turut menyertai mereka namanya Margaret Brown, seorang siswi dari Northwest Bible Institute. Nona Brown memang mendapatkan panggilan untuk menjadi utusan Injil. Namun dia pikir katanya dengan adanya kelainan jantung, jadi dia punya masalah jantung. Dia nggak berani. Ya, namun suatu hari dia mengalami mujizat ketika kelainan jantung lenyap secara tiba-tiba. Itulah yang membuat dia komit datang ke Indonesia dengan keluarga Basbi. Jadi ada seorang mahasiswa ada sakit jantung, dia pikir nggak jadi misionaris, tapi Tuhan sembuhkan dengan mujizat. Jadi jadi gini Bapak Ibu, banyak para pendiri-pendiri, orang-orang yang mulai sebagai pelayan di GSJ itu, orang-orang mulia itu, banyak perkara-perkara mujizat yang mereka alami. Jadi ini merupakan warna DNA daripada gereja GSJ pada awalnya. Kesembuhan ilahi, karunia, nubuat, mujizat, hal-hal marifat itu menjadi warna gereja kita, dimulai dari mereka para pendahulu rohani kita gitu. Ya. Makanya Bapak Ibu harus kita kembangkan karunia perkara-perkara ini kodrati. Karena pertama kita Pentakosta, yang kedua para pelaku awal mereka penuh dengan kejadian-kejadian seperti itu. Maka Allah mengerjakannya. Jakarta, ini saya ke Jakarta. Setelah mereka
di Jakarta, Raymond Busby diminta mengembalakan sebuah gereja Pentakosta di Jalan Pecenongan 54. Nanti ini cikal bakal batu tulis. Ya, Pecenongan 54. Sebenarnya ini katanya dirintis oleh seorang penggila yang bernama Richard Van Gleveren, utusan Injil dari gereja Bethel Temple Seattle. Namun karena wafatnya Richard, dikatakan kemudian Stein Van Gleveren gereja itu tidak punya seorang gembala tetap. Para diaken dari gereja tersebut akhirnya memutuskan mengundang Busby karena Pak Busby sudah sering berapa kali diundang berkhotbah waktu gembala yang lama. Ketika meninggal, penatua rapat katanya, kita minta deh Pak Busby jadi gembala kita. Ya, alasannya cukup masuk. Sebelum pecah perang dunia, ketika masih bernaung di bawah payung Bethel Temple, Busby yang mengenal berteman baik Van Gleveren beberapa kali berkunjung dan berkhotbah di sana. Itu yang membuat dia menjadi gembala sidang nanti di sana ya. Busby membalakan gereja di Jalan Pecenongan 54 Jakarta tahun 46 hingga 51. Jadi berapa? 5 tahunnya. 5 tahun. Selama pembalaannya gereja menjalankan 2 kali ibadah setiap kali hari Minggu jam 10 dihadiri 120 sampai 150 orang, lalu yang kedua jam 5 100 orang. Jadi ibadah 2-3 kali itu sudah selenggarakan GSDA tahun 40-an, 50-an. Ya, sudah diselenggarakan jauh sebelum sekarang gereja-gereja ramai. Jawa Barat, di Jawa Barat mulai 49. Ya, Bogor, seorang bernama Bejerva dari Norwegia tiba di Bogor. Sebelumnya dia di Cina. Namun ketika komunis menguasai, akhirnya dia terpaksa keluar dari Cina. Sementara di Bogor ada kerinduan kuat di hati Bejerva untuk merintis sebuah jemaat. Maka dia membuka sebuah pertemuan di Jalan Gunung Gede, Bogor. Ya, Bejerva nanti meminta seorang lokal bernama Pak Iwan Brata, alumnus dari Jakarta Bible College, Jakarta Bible Institute, itu yang namanya dulu SAJ Sekolah Alkitab Jakarta, lalu Eklesia sekarang, Sakti Jakarta sekarang. Jadi sekolah Sakti Jakarta itu sudah lama berdiri, cuma dulu dikelola masih untuk orang awam. Jadi dia jebolan sana Iwan Brata ya. Pelayanan mereka berkembang dengan baik, terbukti dengan lebih banyak orang datang dalam pertemuan doa mereka Bogor ya. Namun akhirnya nanti mereka akan pisah juga. Baru ada satu misionaris lagi yang bernama Lanfear. Ya, Lanfear itu 49 tahun 51. Ini adalah pembimbing rohani daripada Om Pit Malangkai. Siapa dengar Om Pit Malangkai? Sekarang jadi gembala CWS Gunung Kenanga. Dia lama tinggal sama Pak Pendeta Lanfear ini. Orangnya katanya apa ya, rapi dan ketat. Jadi Pak Lanfear itu kalau punya pena ada 12 katanya ya. Ada warna-warni. Kalau Om Pit pindahin warna hijau sama warna hitam, pindahin posisi, dia tahu. Siapa yang pindahin itu? Sampai kayak gitu dia tahu coba. Kalau kita nggak gitu kan. Uang saudara kadang-kadang hilang cepatannya nggak tahu ada dompet kan, diambil anak gitu. Dia warna penanya rapi orangnya ya. Pak Lanfear tahun 49, Bandung tahun 47 Bapak Ibu. Ya. Pada akhir 47 ada sebuah persekutuan Pentakosta disebut dengan nama Rehoboth Kirk. Jadi kalau saudara pernah gereja Rehoboth di Bandung, itu dulu GSDA. Mereka gabung ke GSDA, tapi sekarang akhirnya mereka pisah. Pernah dia gereja Rehoboth di Bandung, punya sekolah tuh. Ada sekolahnya TK besar. Ya, besar ya. Sayangnya tahun 51 hubungannya akhir. Jadi tahun 47 gabung, 51 akhir. Mereka berpisah dari Assemblies of God. Ya, mereka jalan sendiri. Tapi beberapa di antara mahasiswa mereka yang nanti menjadi pelayan, mereka kirim ke Sakti Malang untuk sekolah. Nanti balik ke situ lagi. Ya, ada satu teman saya juga. Saya tanya, dari mana? Rehoboth Bandung. Bandung, maksud saya nggak tahu. Rehoboth Bandung. Iya, kita dulu afiliasi dan jadi masih mereka pakai doktrinnya GSDA yang di Bandung. Ya. Weh, di mana dia? Mati ya? Habis. Selesai sudah. Wah iya. Berarti sampai yang di Bandung. Jadi Bapak Ibu kembali ke Jakarta. Dari mana cikal bakal GSDA Jakarta? Ya, GSDA Jakarta cikal bakalnya dari Pecenongan.
dari batu tulis dari sana. Jadi ada tiga Pak. Saya nggak tahu siapa Tante Ivon. Tante Ivon mana duluan pecah kulit atau batu tulis? Batu tulis ya. Tante Ivon lebih tahu. Jadi batu tulis yang pertama yang dirintis Basbi, baru nanti jembatan hitam. Iya jembatan enggak pecah kulit dulu. Pecah kulit ya saya tahu. Pecah kulit sama batu. Jadi pecenongan itu baru pecah kulit ya. Pecah kulit bukan jembatan hitam ya. Beda ya. Beda lagi ya. Jadi dari batu tulis nanti Bapak Ibu, baru dia nanti ke pecah kulit. Dari pecah kulit nanti dia baru menyebar. Ya, menyebar. Yang di Bandung akan menyebar. Yang Jawa Barat dari Jakarta yang saya tahu. Jawa Barat itu nanti pecah dari Jakarta segala macam ya. Nanti mulai lahir dari batu tulis, nanti mulai muncul nanti Grogol, Banten Selatan, Indegeng segala macam ya Bapak Ibu. Baru nanti Pademangan baru nanti Gunung Kosong, itu yang besar-besar yang saya tahu. Tapi itu mulai dari Bandung, dari Pecenongan. Itu cikal bakal sejarah gereja GSJA di Jakarta. Ya, lalu dengan GSJA CWS, kalau GSJA CWS itu dimulai dari tahun 78 oleh penginjil bernama orang-orang bule dia mulai, lalu berapa kali gembala, nanti tahun-tahun berapa nanti Pak Sondoko diminta dari Salatiga menggantikan dia tahun 85 kalau nggak salah. Di situ nanti GSJA CWS berkembang itu juga mewarnai kota Jakarta. Ya, jadi demikian sejarah singkat daripada GSJA internasional. Baru sejarah gereja GSJA Indonesia dari Maluku, Kalimantan saya kasih tahu. Baru nanti GSJA yang ada di Jakarta, yang Bogor, Bandung sudah saya kupas sedikit. Jakarta sama Jawa Barat, Banten, begitu penyebarannya Bapak Ibu. Dan gereja ini diwarnai dengan warna daripada aliran Pentakosta karismatik. Sekian penjelasan saya. Kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan, saya persilakan. Silakan.